Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza. Saya dari Prodi PIAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang pertama, konsep pengelolaan kelas. Yang kedua, masalah-masalah dan pemecahan masalah pengelolaan kelas. Dan yang terakhir ada usaha pencegahan masalah pengelolaan kelas. Yang pertama, di sini ada pembahasan tentang konsep pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah upaya guru dalam menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang kondusif melalui pengaturan lingkungan fisik maupun non-fisik kelas. Pengelolaan kelas bertujuan agar proses pembelajaran berjalan tertib, nyaman, dan efektif sehingga siswa dapat belajar secara optimal. Guru berperan penting sebagai pemimpin, fasilitator, dan pembimbing dalam membentuk disiplin positif serta suasana belajar yang menyenangkan. Nah, teman-teman, di sini ada contoh konsep pengelolaan kelas untuk jenjang SD atau TK ya. Pengelolaan kelas pada jenjang TK dan SD menekankan pada penciptaan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan penuh perhatian. Guru mengatur tempat duduk, media pembelajaran, serta aturan kelas secara sederhana dan konsisten. Pendekatan yang digunakan bersifat preventif dan demokratis, dengan memberikan keteladanan, penguatan positif, serta membiasakan perilaku disiplin sejak dini. Nah, yang kedua di sini ada masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama itu biasanya ada siswa ribut dan tidak tertib. Masalahnya seperti berteriak di kelas, lari-lari, dan tidak mengikuti aturan. Nah, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Nah, yang pertama kita bisa tetapkan aturan kelas sejak awal, maksimal 5 aturan. Yang kedua, gunakan isyarat suara seperti tepuk, lonceng, dan hitungan. Yang ketiga, terapkan konsekuensi yang mendidik, bukan hukuman fisik ya. Yang keempat, beri contoh perilaku yang baik. Nah, yang kedua di sini ada masalahnya siswa kurang disiplin. Biasanya siswa datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, dan tidak mau mengikuti aturan. Nah, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Yang pertama, kita biasakan rutinitas harian yang sangat konsisten. Yang kedua, kita libatkan siswa dalam membuat aturan kelas. Yang ketiga, beri reward sederhana seperti stiker, pujian, hadiah gitu. Yang keempat, lakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, di sini ada satu lagi masalah, siswa sulit fokus dan mudah terdistraksi. Masalahnya biasanya yang pertama, anak sering berbicara sendiri, bermain saat guru menjelaskan, dan mudah bosan ya. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Yang pertama, kita bisa gunakan metode belajar sambil bermain. Variasikan kegiatan seperti bernyanyi, tepuk-tepuk, dan gerak lagu. Yang kedua, kita bisa buat aturan kelas sederhana dengan gambar. Yang ketiga, bisa gunakan media visual dan alat peraga menari. Selanjutnya, di sini ada usaha pencegahan masalah. Masalah yang pertama, merencanakan pembelajaran yang matang. Guru harus merancang kegiatan belajar sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, bisa menyusun RPP yang sederhana dan infleksibel. Yang kedua, bisa menyesuaikan durasi belajar dengan kemampuan konsentrasi anak. Yang kedua, ada penetapan aturan kelas sejak awal. Aturan kelas berfungsi sebagai pedoman perilaku siswa. Bagaimana upaya pencegahannya? Nah, yang pertama bisa kita membuat aturan bersama siswa. Yang kedua, menggunakan bahasa sederhana dan gambar. Yang ketiga, mengulang aturan setiap hari. Yang terakhir di sini ada menciptakan lingkungan kelas yang nyaman. Lingkungan fisik dan psikologis kelas yang sangat mempengaruhi perilaku siswa. Bagaimana upaya pencegahannya? Nah, yang pertama kita bisa menata ruang kelas rapi dan aman. Yang kedua, menyediakan sudut belajar seperti pojok baca dan pojok bermain. Yang ketiga, menciptakan suasana hangat dan ramah. Biasanya ada dampaknya, jadi siswa merasa betah dan aman di kelas. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, nyaman, dan menyenangkan agar pembelajaran berjalan efektif. Pengelolaan kelas mencakup pengaturan lingkungan, perilaku siswa, serta interaksi guru dan siswa dengan pengelolaan kelas yang baik dan sesuai karakteristik anak SD atau TK. Proses belajar menjadi lebih kondusif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Alhamdulillah, terima kasih kepada dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.